Cerita keluarga drama. Dimas Haryanto berjalan menyusuri jalanan di pusat Jakarta dengan sepatu yang sudah robek dan pakaian lusuh yang ia temukan di dalam kontainer sampah 3 hari sebelumnya. Di usia 8 tahun ia sudah belajar bahwa bertahan hidup berarti tetap tersenyum bahkan ketika perutnya terasa perih karena lapar. Kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bus saat ia berusia 6 tahun dan sejak saat itu jalanan pusat Jakarta menjadi rumahnya. Itu bukan kehidupan yang ia pilih, tetapi itulah kehidupan yang ia miliki dan sejak awal Dimas Haryanto sudah memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan kehidupan itu mengalahkannya. Sor mulai turun ketika ia mendekati sebuah restoran mewah di kawasan Jalan MH Tamrin. Cahaya keemasan bersinar dari balik kaca besar dan aroma hidangan mahal tercium hingga ke trotoar bercampur dengan wangi parfum orang-orang berpakaian rapi yang keluar masuk tanpa menoleh. Ia tahu bahwa restoran mahal kadang memiliki sisa makanan yang lebih baik meskipun para manajer biasanya lebih keras terhadap anak jalanan. Ia menarik napas dalam, mendorong pintu kaca besar dan masuk. Para pelayan langsung memandangnya dengan tatapan tidak suka. Seorang maitre tinggi dengan kumis abu-abu bernama Herman Wijaya mendekat dengan langkah cepat dan wajah kaku. "Nak, kamu tidak boleh di sini. Ini bukan tempat untukmu," kata Herman Wijaya. "Saya hanya mencari sedikit makanan." "Pak, saya tidak akan mengganggu siapapun," jawab Dimas Haryanto. Herman Wijaya hampir menarik lengannya keluar ketika Dimas Haryanto melihat seorang pria di kursi roda duduk sendirian di meja sudut. Meja itu paling jauh dari keramaian seolah pria itu sengaja menjauh dari semua orang. Ada sesuatu dalam ekspresi pahit di wajah pria itu yang menarik perhatian Dimas Haryanto tanpa ia mengerti alasannya. Tanpa menghiraukan Herman Wijaya, ia berjalan mendekati meja tersebut. Surya Mahendra mengangkat pandangannya dari hidangan ikan kakap bakar yang belum habis. Di usia 45 tahun wajahnya memperlihatkan jejak seseorang yang telah kehilangan seluruh harapan. 3 tahun sebelumnya kecelakaan mobil yang membuatnya lumpuh juga menghancurkan kehidupan keluarganya dan kemampuannya untuk mempercayai orang lain. Ia makan di sana setiap minggu bukan karena menyukai makanannya tetapi karena apartemen yang kosong menjadi tak tertahankan setelah pukul 7 malam. "Apa yang kamu mau?" tanya Surya Mahendra dengan suara dingin. "Saya ingin tahu apakah Bapak punya makanan yang tidak akan dimakan." "Saya belum makan sejak kemarin," jawab Dimas Haryanto. Surya Mahendra menatapnya dengan acuh tak acuh. Tubuh anak itu terlalu kurus untuk usianya dengan mata besar gelap yang tidak menghindari tatapan. "Ada ratusan anak seperti kamu di jalanan, kenapa saya harus memberimu sesuatu?" Dimas Haryanto tidak gentar. Justru melangkah lebih dekat dan menatap langsung ke mata Surya Mahendra seolah mencari sesuatu di dalamnya. "Karena Tuhan masih punya rencana untuk Bapak. Saya bisa melihatnya di mata Bapak," kata Dimas Haryanto. Pernyataan itu membuat Surya Mahendra terkejut sepenuhnya. Selama bertahun-tahun orang berbicara kepadanya dengan rasa kasihan atau canggung. Memilih kata dengan hati-hati seperti berjalan di atas kaca. Tetapi belum pernah ada yang berbicara dengan keyakinan tenang seperti anak kotor ini. Herman Wijaya datang tergesa-gesa dengan wajah malu. "Pak Mahendra, maaf atas gangguannya. Saya akan mengeluarkan anak ini sekarang juga." Surya Mahendra mengangkat tangannya menghentikannya tanpa melepaskan pandangan dari Dimas Haryanto. "Tunggu. Ada sesuatu dalam tatapan anak itu yang tidak bisa ia pahami. Siapa namamu?" "Dimas Haryanto. Kamu punya keluarga?" "Tidak, Pak. Tapi saya tidak sendiri. Saya tidak pernah sendiri." Surya Mahendra mengernyit mendengar jawaban aneh itu, lalu mengambil uang Rp100.000 dari dompetnya dan menyodorkannya. "Ambil ini dan pergi." Dimas Haryanto menatap uang itu sejenak namun tidak mengambilnya. "Saya tidak butuh uang, Pak. Saya butuh Bapak percaya bahwa Bapak bisa berjalan kembali." Pernyataan itu terasa seperti pukulan fisik bagi Surya Mahendra. Selama beberapa detik ia tidak mampu berbicara. Dan ketika akhirnya suaranya kembali, nadanya menjadi tajam dan berbahaya. "Dengar baik-baik, Nak. Saya lumpuh, kaki saya sudah mati. Dokter terbaik sudah memastikan itu. Tidak ada obat, tidak ada keajaiban. Jadi ambil uang itu dan berhenti bicara omong kosong," kata Surya Mahendra. Tetapi Dimas Haryanto menjawab dengan tenang. "Kaki Bapak mungkin sedang tertidur, Pak. Tapi Bapak tidak mati." Herman Wijaya mendekat lagi, kali ini dengan wajah tegas seperti sudah mengambil keputusan. "Pak Mahendra, apakah Anda ingin saya memanggil keamanan?" Surya Mahendra menatap anak itu lama sekali. Ada ketenangan dalam diri Dimas Haryanto yang mengganggunya dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. "Tidak, Herman.
Bawa anak ini ke dapur untuk makan. Dimas Haryanto tersenyum untuk pertama kalinya. Senyuman sederhana tanpa rasa menang. Terima kasih, Pak. Bolehkah saya kembali besok pada jam yang sama? Untuk apa? Untuk makan malam bersama Bapak. Jika Bapak tidak keberatan, Surya Mahendra tertawa pahit. Makan malam dengan saya? Kamu tahu siapa saya? Bapak adalah Surya Mahendra dan Bapak sangat sedih. Jawaban sederhana itu langsung melumpuhkan pertahanan Surya Mahendra. Tidak ada penilaian dalam kata-kata anak itu, hanya sebuah kenyataan seolah ia sedang menggambarkan cuaca. Akhirnya ia mengangguk pelan, baiklah, besok jam 8. Keesokan harinya Dimas Haryanto datang tepat waktu dengan pakaian yang sama lusuh tetapi wajah yang sudah dicuci bersih. Herman Wijaya mengantarnya ke meja Surya Mahendra dengan enggan tanpa menyembunyikan perasaannya. Selama makan malam Surya Mahendra memperhatikan anak itu dengan cermat, mencari jebakan yang belum ia temukan. Kamu tidur di mana? Tanya Surya Mahendra. Saya punya rumah singgah 3 blok dari sini. Kalau penuh saya tidur di taman atau di teras gedung. Kamu tidak takut? Takut apa, Pak? Orang jahat, dingin, sendirian. Dimas Haryanto berpikir sejenak dengan serius. Orang jahat memang ada, tapi orang baik juga ada, dan saya tidak pernah benar-benar sendirian. Selalu ada yang menjaga saya meskipun saya tidak bisa melihatnya. Makanan datang dan Dimas Haryanto makan dengan lahap tetapi tidak terburu-buru. Surya Mahendra memperhatikan bahwa anak itu dengan hati-hati memisahkan setengah porsinya ke pinggir piring. Kamu tidak lapar? Saya lapar, tapi ada seorang ibu dengan 2 anak kecil tidur dekat rumah singgah. Mereka juga belum makan hari ini. Bisa Bapak pesan 1 porsi lagi untuk dibungkus? Surya Mahendra mengernyit. Kamu tahu dari mana? Saya melihat mereka pagi tadi. Anak-anak itu menangis karena lapar. Suara anak yang lapar tidak bisa dilupakan. Tanpa berkata apa-apa lagi Surya Mahendra memanggil pelayan dan memesan 2 porsi untuk dibawa pulang. Setelah selesai makan Dimas Haryanto berdiri dan mendekati kursi roda dengan langkah tenang. Bolehkah saya meletakkan tangan saya di kaki Bapak? Untuk apa? Untuk berdoa agar Tuhan membangunkannya. Surya Mahendra merasakan campuran kemarahan dan sesuatu yang lebih kecil namun lebih dalam dari kemarahan. Entah mengapa ia mengizinkan Dimas Haryanto meletakkan tangan kecilnya di atas kaki yang tidak bergerak dan menutup mata. Ia tidak mengucapkan apapun, tetapi Surya Mahendra merasakan kehangatan aneh di kakinya. Perlahan naik seperti air hangat, hanya sesaat tetapi ia merasakannya. Sudah, kata Dimas Haryanto sambil menarik tangannya. Terima kasih sudah mengizinkan saya. Surya Mahendra menghela napas. Saya tahu kamu punya niat baik, tapi kaki saya tidak akan sembuh. Dokter sudah sangat jelas. Dimas Haryanto tersenyum lembut. Dokter tahu banyak hal, Pak Mahendra, tapi tidak tahu semuanya. Surya Mahendra tanpa sadar mengangguk. Kamu boleh kembali besok. Bahkan ia sendiri terkejut karena menyetujuinya tanpa berpikir. Dan selama 2 minggu berikutnya Dimas Haryanto datang setiap malam untuk menemui Surya Mahendra. Cerita keluarga drama. Dimas Haryanto selalu datang tepat waktu. Selalu membagi makanannya dengan orang lain yang membutuhkan, dan selalu mengakhiri malam dengan meletakkan tangannya di kaki Surya Mahendra. Perlahan-lahan Surya Mahendra mulai menunggu kedatangannya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir ketika ia tidak lagi menunggu apapun dalam hidupnya. Percakapan mereka berkembang dengan alami. Kamu tidak pernah marah ya? Dimas, kata Surya Mahendra. Saya marah, Pak. Kadang ketika melihat orang dewasa menyakiti anak-anak atau ketika orang membuang makanan sementara yang lain kelaparan, tapi marah terus-menerus itu melelahkan, lebih melelahkan daripada bekerja seharian, jawab Dimas Haryanto. Bagi saya, rasa marah itu satu-satunya yang membuat saya tetap hidup, kata Surya Mahendra. Bapak marah pada siapa, Pak Mahendra? Pertanyaan itu membuat Surya Mahendra terdiam karena belum pernah ada yang bertanya sejujur itu. Pada Tuhan, mungkin, pada dunia, pada diri saya sendiri. Kenapa pada diri sendiri? Surya Mahendra terdiam lama sementara suasana restoran tetap ramai tetapi meja sudut itu terasa terpisah dari segalanya. Karena kecelakaan itu kesalahan saya. Saya sedang bertengkar lewat telepon dengan rekan bisnis saya saat mengemudi. Saya kehilangan kendali mobil di tikungan jalan tol dalam kota. Apakah ada yang meninggal? Tidak. Tapi saya menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Dimas Haryanto berpikir sejenak lalu berkata pelan,
Ayah saya pernah bilang kesalahan tidak menentukan siapa kita. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Beliau seorang mekanik di pedalaman Jawa Tengah dan sering melihat kecelakaan. Beliau bilang orang yang menjadi lebih kuat adalah mereka yang berhenti melihat kerusakan dan mulai melihat jalan ke depan. Surya Mahendra mengangguk pelan. Ayahmu orang yang bijak. Iya, saya sangat merindukannya. Bagaimana kamu bisa menahan kehilangan seperti itu? Karena cinta tidak pernah mati, Pak Mahendra. Hanya berubah bentuk, tapi tidak pernah hilang. Kadang saat angin malam menyentuh wajah saya merasa ibu saya masih ada di dekat saya. Malam itu setelah Dimas Haryanto meletakkan tangannya di kaki Surya Mahendra, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hangat tetapi seperti kesemutan halus. Seperti jarum kecil menyentuh dari dalam, namun ia memilih diam karena takut berharap. Sementara itu Galang Mahendra, putra Surya Mahendra yang berusia 17 tahun, mulai mendengar rumor dari karyawan perusahaan tentang ayahnya yang makan malam setiap hari dengan seorang anak jalanan. Ayah mulai tidak waras, katanya kepada ibunya Laras Wulandari lewat telepon. Para karyawan bilang ayah makan setiap malam dengan anak jalanan kotor yang selalu meletakkan tangannya di kaki ayah. Laras Wulandari, seorang wanita berusia 42 tahun yang tetap anggun meskipun telah bercerai, langsung merasa cemas. Anak siapa itu? Dari mana asalnya? Tidak ada yang tahu, katanya dia muncul di restoran meminta makanan dan ayah langsung terbiasa makan bersamanya. Saya akan menyelidikinya, kata Laras Wulandari. Ia kemudian menyewa Farid Nugroho, seorang detektif swasta berpengalaman 20 tahun dalam kasus penipuan. Seminggu kemudian laporan itu datang pada suatu sore hari. Bu Mahendra, kata Farid Nugroho sambil duduk di ruang tamu dengan berkas tipis di tangannya. Anak itu memang seperti yang terlihat, orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bus 2 tahun lalu. Ia tidak memiliki keluarga yang diketahui baik di Jakarta maupun di pedalaman asalnya. Tidak ada bukti rencana atau konspirasi. Berdasarkan semua kesaksian yang saya kumpulkan, ia benar-benar anak baik yang membantu anak jalanan lain dan tidak pernah membuat masalah. Beberapa orang mengatakan ia menolak uang ketika ditawarkan, bahkan seorang pedagang pernah mencoba mempekerjakannya untuk membagikan selebaran namun ia menolak. Itu tidak mungkin semuanya, kata Laras Wulandari. Tidak mungkin seseorang seperti itu tanpa alasan tersembunyi. Farid Nugroho menggeleng. Bu, saya sudah menyelidiki ratusan penipu. Anak ini tidak menunjukkan pola mencurigakan. Meskipun demikian Laras Wulandari belum sepenuhnya yakin. Tetapi keraguan mulai tumbuh dalam dirinya dengan cara yang tidak ingin ia akui. Cerita keluarga drama. Di perusahaan PT Mahendra Santoso Konstruksi, mitra bisnis Bima Santoso telah mengamati situasi dengan minat yang semakin besar. Pada usia 52 tahun ia telah lama menunggu kesempatan untuk mengambil alih kendali penuh perusahaan konstruksi yang berkembang jauh melampaui harapan di bawah kepemimpinan strategi Surya Mahendra. Bahkan saat ia berada di kursi roda, Surya mulai bertingkah aneh, kata asisten hukumnya Rena Puspita suatu sore. Dia lebih hadir dalam keputusan, lebih terlibat dalam proyek. Jika dia mulai memulihkan mobilitasnya, saya bisa menuntut dia mengambil kembali semua tanggung jawab fisik direksi. Kalau dia tidak mampu memenuhi, berarti dia tetap tidak layak. Apapun hasilnya saya punya cara untuk bertindak. Rena Puspita merasa tidak nyaman dengan pembicaraan itu karena ia telah bekerja dengan Surya Mahendra selama 5 tahun dan menghormatinya. Pak Bima Santoso, apakah Anda yakin ingin melanjutkan rencana ini? Ini bisnis, Rena. Perasaan tidak boleh mengganggu keputusan komersial, jawab Bima Santoso. Pada rapat dewan berikutnya ia langsung ke inti. Surya, saya dengar Anda mulai menunjukkan peningkatan kondisi fisik, jadi saya harap Anda bisa kembali menjalankan semua tanggung jawab yang sebelumnya Anda delegasikan, dimulai dengan kunjungan ke semua proyek kita minggu ini. Surya Mahendra langsung menyadari jebakan itu, meskipun ia sudah bisa berjalan jarak pendek dengan usaha besar. Ia belum siap menghadapi tuntutan fisik untuk mengawasi lokasi proyek. Pada saat itu ia merasakan sesuatu yang luar biasa. Sensasi kesemutan kuat menjalar di kedua kakinya diikuti gerakan tak sadar pada kaki kanannya di bawah meja. Gerakan itu nyata, bukan imajinasi. Saya mengusulkan kesepakatan, kata Surya Mahendra dengan suara tegas sambil menjaga ekspresi tenang. Beri saya 1 bulan untuk membuktikan bahwa saya bisa secara bertahap mengambil kembali tanggung jawab fisik. Jika pada akhir bulan saya tidak mampu memenuhi harapan yang wajar, saya akan mengundurkan diri secara sukarela.
Bima Santoso tersenyum dengan keyakinan seseorang yang merasa menang dalam segala kemungkinan. Saya setuju. Malam itu Surya Mahendra menceritakan kepada Dimas Haryanto tentang gerakan di kakinya. Anak itu tersenyum lebar seperti seseorang yang mendengar kabar baik yang sudah ia harapkan sejak lama. Bapak merasakan hal-hal berbeda karena tubuh Bapak sedang mengingat cara bergerak lagi. Seperti ketika tangan kita tertidur lalu perlahan bangun, saraf saya sudah rusak. Dimas, tidak mungkin pulih sendiri. Ilmu kedokteran sudah jelas soal itu, kata Surya Mahendra. Saraf itu seperti kabel, kan? Kadang kabel yang putus menemukan jalur baru, kita pikir sudah berakhir, padahal hanya mencari jalan lain, jawab Dimas Haryanto. Kemudian Surya Mahendra memutuskan untuk menceritakan hal itu kepada dokternya. Dokter Aditya Nugraha, seorang ahli saraf. Pemeriksaan berlangsung lama dan sangat teliti. Surya, ada sesuatu yang luar biasa di sini, kata Dokter Aditya Nugraha sambil mengernyit melihat hasilnya. Saya mendeteksi respons sangat lemah pada otot yang seharusnya tidak aktif. Sama sekali, respons ini tidak ada pada pemeriksaan bulan lalu. Apa artinya itu? Tanya Surya Mahendra. Sejujurnya saya tidak tahu. Berdasarkan data sebelumnya cedera pada sumsum tulang belakang Anda seharusnya total. Tidak seharusnya ada respons apapun. Kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan, MRI, MG, semuanya. Jika ada perubahan kita harus memahaminya. Surya Mahendra keluar dari ruang praktik dengan perasaan aneh di dadanya. Terlalu kecil untuk disebut harapan tetapi tetap. Pada suatu pagi hari Selasa Galang Mahendra datang ke kantor ayahnya untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Perusahaan itu menempati 3 lantai di gedung modern kawasan Sudirman SCBD dan ruang kerja Surya Mahendra berada di lantai paling atas dengan pemandangan kota. Ayah, para karyawan sedang membicarakan sesuatu. Mereka bilang ayah makan malam setiap hari dengan anak jalanan, kata Galang Mahendra. Lalu, jawab Surya Mahendra. Ibu khawatir, katanya ayah. Bisa saja sedang ditipu? Ibumu menyewa detektif untuk menyelidiki Dimas, bukan? Kata Surya Mahendra. Dan Galang Mahendra terkejut. Cerita keluarga drama. Bagaimana ayah tahu? Tanya Galang Mahendra. Karena ayah mengenal ibumu, apa yang dia temukan? Katanya anak itu memang yatim piatu. Tapi itu tidak berarti dia aman. Ayah tidak tahu asal-usulnya. Surya Mahendra menatap putranya dengan tenang. Menyadari betapa Galang Mahendra telah tumbuh terlalu cepat dalam setahun terakhir, memikul beban yang tidak seharusnya ia tanggung. Galang, kapan terakhir kali kita benar-benar bicara dari hati ke hati? Sejak kecelakaan itu. Mungkin, jawabnya pelan. Kamu marah sama ayah? Pertanyaan itu membuat Galang Mahendra terdiam. Ia menoleh ke samping sebelum akhirnya berkata jujur. Iya, aku marah, karena ayah menghancurkan keluarga kita. Kecelakaan itu, perceraian itu, semuanya berubah sekaligus. Mama harus kembali bekerja. Aku harus tumbuh dewasa terlalu cepat. Dan ayah menyerah. Ayah hanya tenggelam dalam diri sendiri saat kami membutuhkan ayah di luar sana. Kata-kata itu menghantam Surya Mahendra seperti pukulan. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia merasakan dorongan untuk menjelaskan, bukan membela diri. Kamu benar. Setelah kecelakaan itu ayah kehilangan harapan sepenuhnya. Ayah pikir akan lebih baik jika ayah menjauh dan tidak menjadi beban. Tapi ayah tidak pernah bertanya apa yang kami inginkan. Balas Galang Mahendra dan Surya. Mahendra mengangguk pelan. Itu egois dari ayah. Pengakuan jujur itu membuat Galang Mahendra terkejut. Kenapa ayah baru bilang sekarang? Karena ada seseorang yang mengingatkan ayah bahwa kesalahan tidak menentukan siapa kita. Yang penting adalah apa yang kita lakukan setelahnya. Anak itu yang bilang begitu? Iya, Dimas Haryanto baru 8 tahun tapi kebijaksanaannya melebihi ayah yang sudah 45 tahun. Galang Mahendra terdiam lama sambil menatap kota di luar jendela. Lalu berkata pelan, aku boleh bertemu dengannya? Malam itu ia ikut Surya Mahendra ke restoran mewah di kawasan Tamrin. Dimas Haryanto datang tepat waktu seperti biasa. Melihat remaja itu dengan rasa ingin tahu sebelum tersenyum hangat. Dimas, ini anak saya. Galang, kata Surya Mahendra. Dimas. Haryanto mengulurkan tangan dengan natural. Senang bertemu denganmu, Galang Mahendra. Ayahmu sering bicara tentang kamu. Dia bicara dengan rindu. Itu berbeda. Selama makan malam Galang Mahendra mengamati bagaimana ayahnya berbicara dengan anak itu dengan santai, tanpa beban, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat.
Dimas Haryanto bertanya dan benar-benar mendengarkan tanpa tergesa-gesa. Lalu berkata pelan, "Galang, kamu marah pada ayahmu?" Pertanyaan langsung itu membuatnya kaget. "Bagaimana kamu tahu? Terlihat dari matamu, dan ayahmu terlihat sedih saat membicarakanmu." Jenis kesedihan yang berbeda. Galang Mahendra menghela napas. "Ini rumit. Sebagian besar hal penting memang rumit, tapi marah itu seperti membawa batu di dalam saku. Lama-lama kita lelah tanpa tahu kenapa. Aku punya alasan untuk marah. Tentu. Tapi apakah alasan itu membuatmu merasa lebih baik?" Galang Mahendra tidak bisa menjawab karena belum pernah ada yang menanyakan hal itu. Di akhir makan malam ketika Dimas Haryanto meletakkan tangannya di kaki Surya Mahendra dengan mata tertutup, Galang Mahendra hanya memperhatikan tanpa berkata apa-apa. Ia tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi ia melihat ayahnya menjadi lebih tenang seolah melepaskan beban berat. "Apa itu membantu?" tanyanya saat mereka berjalan pulang. Ayah tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi ayah merasa ada harapan setiap kali dia melakukannya. Harapan untuk apa? Bahwa mungkin tidak semuanya telah hilang. Bahwa mungkin ayah masih bisa menjadi ayah yang seharusnya untukmu. Galang Mahendra terdiam sepanjang perjalanan. Malam itu ia menelepon ibunya. "Mama, aku sudah bertemu anak itu." "Lalu?" "Mungkin Mama salah tentang dia. Dia bukan penipu. Dia hanya anak yang bisa melihat hal-hal yang sudah tidak kita lihat lagi." "Seperti apa?" "Harapan. Dan kita sudah lama kehilangan itu." Laras Wulandari belum sepenuhnya yakin. Tetapi percakapan itu membuatnya mulai berpikir lebih dalam. Malam itu juga ia memutuskan untuk menemui Surya Mahendra secara langsung dan tiba-tiba datang ke apartemennya tanpa pemberitahuan seperti dulu ketika masih menjadi suami istri saat ada hal penting yang harus dibicarakan. Cerita keluarga drama. Surya Mahendra. "Aku perlu bicara," kata Laras Wulandari saat masuk ke apartemen tanpa pemberitahuan. "Ada apa?" jawab Surya Mahendra tenang. "Galang Mahendra bilang dia sudah bertemu anak itu dan dia pikir aku salah tentang dia. Kenapa pria sukses dan cerdas seperti kamu makan malam setiap hari dengan anak jalanan?" Surya Mahendra menatapnya dalam-dalam lalu berkata pelan, "Karena dia mengingatkanku bahwa aku masih hidup." Jawaban itu membuat Laras Wulandari terdiam. "Apa maksudnya?" "Selama 3 tahun aku hidup seperti menunggu mati tanpa sadar. Dan Dimas Haryanto membuatku ingat bahwa aku masih punya alasan untuk terus hidup. Alasan yang nyata, bukan sekadar kewajiban." Laras Wulandari mencoba menahan emosinya. "Aku mengerti kamu merasa sendirian, tapi ada cara yang lebih tepat untuk mencari bantuan. Seperti terapi atau kelompok dukungan. Para terapis hanya mengatakan apa yang sudah aku tahu. Kelompok dukungan penuh dengan orang yang sama putus asanya denganku. Dan teman-temanku memperlakukanku seperti kaca yang rapuh, tapi Dimas Haryanto memperlakukanku seperti manusia biasa yang sedang mengalami masa sulit. Kamu tidak tahu betapa langkanya itu," jawab Surya Mahendra. "Dan kalau dia bosan? Kalau dia menemukan orang yang lebih kaya?" Surya Mahendra menggeleng pelan. "Dimas Haryanto setiap malam membagi makanannya untuk anak-anak lain yang kelaparan. Aku tidak percaya dia melakukan ini karena uang." Laras Wulandari terdiam sejenak menatap pria di hadapannya. Ia bukan lagi sosok pahit yang dulu ia tinggalkan. "Kamu berbeda," katanya pelan. "Lebih seperti pria yang dulu aku nikahi." Surya Mahendra tersenyum tipis. Dia membantuku mengingat siapa aku sebelum semuanya menjadi gelap, dan kalau suatu hari dia pergi. Tetap saja semua ini layak, karena kehampaan yang kurasakan dulu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun. Laras Wulandari menarik napas dalam. "Aku boleh bertemu dengannya?" Keesokan harinya ia ikut makan malam bersama Surya Mahendra dan Dimas Haryanto. Anak itu menyambutnya dengan senyum hangat tanpa rasa canggung. "Ibu pasti Laras Wulandari." Pak Surya sering bercerita tentang ibu. "Apa yang dia katakan?" tanya Laras Wulandari. "Bahwa ibu kuat, cerdas, dan sangat peduli pada Galang Mahendra, dan kadang beliau tidak cukup menghargai itu dulu." Laras Wulandari menoleh pada Surya Mahendra dengan ekspresi campur aduk antara terkejut dan tersentuh. Selama makan malam ia mengamati Dimas Haryanto dengan teliti. Anak itu makan dengan sopan meskipun lapar, bertanya dengan cerdas tentang pekerjaan Surya Mahendra dan mendengarkan dengan penuh perhatian. "Dimas, kenapa kamu begitu ingin Pak Surya bisa berjalan lagi?" tanya Laras Wulandari. Anak itu menatapnya serius, karena beliau belum selesai dengan hal-hal penting di hidupnya. "Seperti apa?" "Menjadi ayah yang benar untuk Galang Mahendra. Berdamai dengan ibu,
Dan membantu orang lain yang tersesat seperti beliau dulu saat kami bertemu. Kata Dimas Haryanto tenang. Kata-kata itu membuat hati Laras Wulandari bergetar dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Bagaimana kamu tahu dia ingin berdamai denganku? Terlihat dari cara beliau berbicara tentang ibu, dan terlihat juga karena ibu ada di sini malam ini, orang selalu pergi ke tempat yang ditunjuk oleh hatinya. Meskipun pikirannya menolak, jawab Dimas Haryanto, di akhir makan malam saat ia meletakkan tangannya di kaki Surya Mahendra. Laras Wulandari memperhatikan tanpa berkedip. Ia tidak melihat keajaiban secara fisik, tetapi saat Surya Mahendra membuka mata, ia tampak lebih ringan, seolah ada beban yang terangkat dari dirinya. Kamu benar-benar percaya dia akan berjalan lagi? Tanya Laras Wulandari. Aku percaya, jawab Dimas Haryanto. Kenapa? Karena beliau membutuhkannya. Dan karena cinta bisa memperbaiki hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu kedokteran. Sementara itu di PT Mahendra Santoso Konstruksi, waktu 1 bulan yang diberikan oleh Bima Santoso hampir habis, hari penentuan telah tiba. Surya Mahendra, proyek kompleks komersial di Jakarta Timur membutuhkan kunjungan langsung ke lokasi besok, kata pihak manajemen, menandai awal dari ujian terbesar yang harus ia hadapi. Cerita keluarga drama. Sebagai direktur utama, Anda seharusnya hadir langsung di lokasi. Suara itu tegas, dan Surya Mahendra menjawab tanpa ragu. Saya akan datang. Malam itu ia menceritakan semuanya kepada Dimas Haryanto dengan kejujuran yang dulu tak pernah ia miliki. Besok saya harus berjalan di lokasi proyek, tanah tidak rata, tangga darurat, jarak jauh di bawah terik matahari. Saya tidak tahu apakah saya mampu. Dimas Haryanto menatapnya tenang. Apa yang terjadi kalau Bapak tidak bisa? Mungkin saya akan kehilangan kendali perusahaan. Semua yang saya bangun selama 20 tahun. Anak itu terdiam sejenak lalu berkata pelan, Bapak ingat apa yang ayah Bapak katakan tentang kesalahan? Bahwa yang kita lakukan setelahnya yang penting, jawab Surya Mahendra. Kalau Bapak kehilangan perusahaan, apa yang akan Bapak lakukan? Surya Mahendra berpikir jujur. Mungkin saya akan mencari cara lain untuk membantu orang, mungkin jadi konsultan untuk perusahaan kecil, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Dimas Haryanto tersenyum lembut. Berarti Bapak tidak benar-benar kehilangan hal yang paling penting. Perusahaan itu hanya apa yang Bapak buat, tapi Galang Mahendra, hubungan kita, dan kedekatan Bapak dengan Laras Wulandari, itu adalah siapa Bapak sebenarnya. Malam itu untuk pertama kalinya Dimas Haryanto berdoa dengan suara pelan sambil meletakkan tangannya di kaki Surya Mahendra. Tolong, biarkan dia berjalan besok, bukan untuk perusahaan, tapi agar dia bisa membantu lebih banyak orang yang seperti dirinya dulu. Saat itu Surya Mahendra merasakan panas yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti energi yang mengalir melalui sarafnya. Membangunkan sesuatu yang telah lama mati. Keesokan harinya di lokasi proyek di Jakarta Timur, Bima Santoso sudah menunggu dengan keyakinan tenang. Medan itu persis seperti yang ditakuti. Tanah berlumpur tidak rata, tangga logam sementara, matahari menyengat. Kita harus memeriksa semuanya. Pondasi, struktur lantai 2, area parkir, dan blok B yang tertunda. Surya Mahendra mulai berjalan. Langkah pertama terasa berat, kakinya mencari keseimbangan di tanah yang tidak stabil. Namun setiap meter yang ia tempuh bukan membuatnya lebih ringan melainkan membuat tekadnya semakin kuat. Ia menaiki tangga logam sambil berpegangan, melintasi lantai atas dengan matahari menyilaukan, berjalan ke blok B sambil memperhatikan gambar proyek yang dibawa seorang insinyur. 2 jam kemudian Bima Santoso terdiam. Ada masalah? Tanya Surya Mahendra. Tidak ada. Anda memenuhi semua harapan. Pada rapat dewan berikutnya Bima Santoso secara resmi mencabut semua keberatan terhadap posisinya. Kemenangan itu akhirnya datang. Namun Surya Mahendra menyadari kemenangan itu tidak sepenting yang ia bayangkan. Malam itu saat makan malam, ia melihat Dimas Haryanto tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat, matanya lelah tidak seperti biasanya. Kamu baik-baik saja? Tanya Surya Mahendra. Aku hanya sedikit lelah, tapi senang Bapak bisa berjalan hari ini. Aku sudah tahu sebelum Bapak cerita. Bagaimana kamu tahu? Dari cara Bapak masuk ke restoran, dari cara Bapak mendorong pintu. Surya Mahendra menatapnya dalam. Apakah ada hubungan antara aku berjalan dan kamu menjadi lelah? Dimas Haryanto tersenyum tipis. Kadang membantu seseorang berarti berbagi sedikit dari diri kita. Seperti saat berbagi makanan, kita punya lebih sedikit tapi hati kita tetap penuh.
Ini akan berlalu. Kata-katanya ringan namun tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Surya Mahendra menatapnya lama. Aku tidak ingin kamu terluka karena membantuku. Aku tidak terluka. Hanya berbagi sedikit. Beberapa minggu kemudian cuaca dingin datang ke Jakarta membawa hujan deras dan angin kencang. Rumah singgah tempat Dimas Haryanto kadang tidur berada di bangunan tua di pusat kota dengan atap yang sudah rapuh. Saat badai datang sebagian struktur bangunan runtuh. Pada pukul 11 malam Romo Benediktus Hartono menelepon Surya Mahendra dengan suara panik. Cerita keluarga drama. Pak Mahendra, kami harus mengevakuasi rumah singgah. Sebagian atap runtuh karena angin. Suara Romo Benediktus Hartono terdengar panik di telepon. Dimas Haryanto sedang membantu membawa anak-anak keluar ketika bagian bangunan runtuh. Sekarang dia terjebak di bawah puing. Jantung Surya Mahendra seakan berhenti. Dia masih hidup? Kami masih bisa mendengar suaranya, tapi tidak bisa menjangkaunya. Tim pemadam kebakaran sedang dalam perjalanan, tanpa berpikir, tanpa ragu. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun Surya Mahendra bangkit dari kursi roda dan berjalan cepat menuju mobil. Ketika tiba ia melihat kekacauan diterangi lampu sorot, hujan masih turun. Romo Benediktus Hartono berlari menghampiri dalam keadaan basah kuyup. Kami bisa mendengar suaranya, tapi dia terjebak di bawah balok baja. Butuh alat berat. Untuk mengangkatnya, dari balik puing terdengar suara lemah, Pak Surya Mahendra. Apakah Bapak di sana? Aku di sini. Dimas, jawabnya. Aku baik, hanya sedikit terjepit. Semua anak lain sudah keluar, itu yang penting, kata Dimas Haryanto dengan suara lemah namun tenang. Seorang komandan pemadam kebakaran mendekat. Pak, balok itu beratnya ratusan kilogram, kami butuh peralatan khusus, ini bisa memakan waktu lama. Tetapi Surya Mahendra menatap puing-puing itu dengan mata seorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di dunia konstruksi. Ia memperhitungkan sudut, titik tumpu, dan distribusi beban. Lalu tanpa berkata apapun ia mendekat dan mengangkat balok itu cukup tinggi hingga 2 petugas bisa masuk dan menarik Dimas Haryanto keluar. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Bagi sebagian itu mustahil secara fisik, bagi yang lain itu adalah jawaban doa. Dimas Haryanto masih sadar meski terluka di kaki dan tulang rusuk. Saat ia dibaringkan di berangkar ambulans, ia menggenggam lengan Surya Mahendra. Aku tahu Bapak akan datang. Aku akan selalu datang untukmu, jawab Surya Mahendra. Selalu? Dimas Haryanto tersenyum lemah. Sekarang sepertinya tugasku hampir selesai. Jangan bicara seperti itu, kamu akan baik-baik saja. Iya, tapi semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Di rumah sakit dokter memastikan bahwa Dimas Haryanto mengalami patah tulang rusuk dan kaki kiri. Namun tidak mengancam nyawa. Surya Mahendra duduk di samping tempat tidurnya sepanjang malam. Tak lama kemudian Galang Mahendra datang disusul Laras Wulandari yang langsung bergegas setelah menerima kabar. Bagaimana kondisinya? Tanya Laras Wulandari. Stabil, dia akan pulih sepenuhnya, jawab Surya Mahendra. Lalu ia menatapnya dan bertanya pelan, apa yang sebenarnya kamu lakukan tadi di sana? Mengangkat balok itu? Surya Mahendra menggeleng. Aku sendiri tidak tahu, aku hanya tahu itu harus dilakukan. Galang Mahendra mendekati tempat tidur dan melihat wajah kecil yang masih kotor oleh debu. Dia terlihat sangat kecil, katanya pelan. Dia memang kecil, hanya anak 8 tahun yang terlalu lama harus kuat, jawab Surya Mahendra. Setelah hening sejenak Galang Mahendra berkata, Ayah, kita harus membawanya pulang setelah dia sembuh. Dia tidak boleh hidup sendirian lagi. Surya Mahendra terkejut, kamu serius? Sangat serius, Laras Wulandari langsung mengangguk. Aku setuju. Dia pantas punya keluarga. Keesokan paginya Dimas Haryanto membuka mata dan melihat Surya Mahendra. Laras Wulandari, Galang Mahendra, dan Romo Benediktus Hartono berdiri di sekelilingnya. Ia berkedi beberapa kali lalu tersenyum lelah. Wah, seperti pesta kecil? Bagaimana perasaanmu? Tanya Surya Mahendra. Lebih baik, masih sakit tapi terasa seperti setelah hujan reda dan udara jadi bersih. Jawabnya pelan. Laras Wulandari mendekat dengan hati yang lembut. Dimas, aku ingin minta maaf. Untuk apa, Bu? Karena meragukanmu dan tidak percaya apa yang Surya Mahendra lihat sejak awal. Dimas Haryanto tersenyum tenang. Tidak perlu minta maaf, Ibu hanya sedang melindungi beliau. Cerita keluarga drama. Itu hal yang baik. Semua orang butuh seseorang yang melindungi.
kata Dimas Haryanto, membuat Laras Wulandari berlutut agar sejajar dengannya. Maafkan aku, bisiknya lembut, tidak ada yang perlu dimaafkan, ibu bertindak karena cinta, dan cinta tidak butuh pengampunan, jawab Dimas Haryanto dengan tenang. Lalu Surya Mahendra berkata dengan suara hangat, Dimas, setelah kamu keluar dari rumah sakit, aku ingin kamu tinggal bersamaku selamanya, anak. Itu terdiam sejenak seperti memastikan ia tidak salah dengar. Benarkah? Benar, kalau kamu mau, aku mau, lebih dari apapun, jawabnya tanpa ragu. Galang Mahendra tersenyum sambil menahan haru. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Kamu harus memanggilku kakak. Dimas Haryanto tertawa, suaranya memenuhi ruangan hingga ke lorong. Sementara Romo Benediktus Hartono menutup mata sejenak seolah mendengar sesuatu yang indah. Pemulihan Dimas Haryanto berlangsung cepat. 2 minggu kemudian ia sudah berjalan dengan kruk dan sebulan kemudian sembuh sepenuhnya. Selama itu proses hukum pengasuhan diselesaikan dan Surya Mahendra resmi menjadi wali dengan dukungan penuh dari Laras Wulandari dan Galang Mahendra. Pada malam pertama di kamar barunya di apartemen kawasan Kemang, sebelum tidur mereka berbicara, Dimas, kamu menyesal masuk ke hidupku? Tanya Surya Mahendra. Kenapa harus menyesal? Ayah? Kata itu keluar begitu alami hingga membuat Surya Mahendra terdiam sejenak. Hidupmu mungkin lebih sederhana tanpa semua ini. Sederhana tidak selalu berarti baik. Hidupku dulu sederhana tapi kosong. Sekarang aku punya keluarga. Tahu bahwa besok pagi akan ada yang menemaniku sarapan. Itu yang baik. Surya Mahendra tersenyum haru. Sekarang kamu punya itu, dan aku akan menjaganya. Aku juga janji, jawab Dimas Haryanto dengan mata mulai terpejam. Setahun kemudian hidup berubah dengan cara yang dulu tak pernah berani dibayangkan. Dimas Haryanto bersekolah di sekolah negeri di lingkungan Kemang. Dikenal bukan karena nilai tapi karena sikapnya pada teman-temannya. Setiap minggu ia tetap mengunjungi rumah singgah milik Romo Benediktus Hartono, membawa makanan dan membantu anak-anak belajar. Sementara itu Surya Mahendra mendirikan Yayasan Dimas untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dikelola dengan disiplin dan ketulusan. Oleh Romo Benediktus Hartono. Hubungan antara Surya Mahendra dan Laras Wulandari perlahan membaik. Mereka mulai makan bersama dan berbicara dengan jujur. Galang Mahendra menjadi kakak yang penuh perhatian. Bahkan lebih dari saudara kandung pada umumnya. Suatu sore Surya Mahendra duduk di taman bermain dekat rumah melihat Dimas Haryanto bermain bola. Galang Mahendra duduk di sampingnya. Ayah, menurut ayah apakah Dimas tahu sejak awal bahwa dia akan mengubah hidup banyak orang? Surya Mahendra berpikir sejenak, mungkin dia hanya melihat hal-hal sederhana yang sering kita abaikan, harapan yang masih ada dan hubungan yang masih bisa diperbaiki. Dimas Haryanto berlari mendekat dengan wajah cerah, kalian lihat golku? Kami lihat, kata Surya Mahendra bangga, itu luar biasa. Lalu Dimas Haryanto bertanya penuh semangat, ayah, malam ini kita bisa bawa makanan ke rumah singgah, kan? Tentu, seperti biasa setiap akhir pekan. Dan kita bisa menjenguk Pak Taufik Rahman di rumah sakit? Dia kena pneumonia, sudah tua dan tidak punya siapa-siapa. Tanpa ragu Surya Mahendra mengangguk, karena kini ia tahu, hidupnya bukan lagi tentang apa yang hilang, tetapi tentang apa yang bisa ia berikan kembali. Cerita keluarga drama. Mau meletakkan tanganmu padanya? Tanya Galang Mahendra sambil tersenyum. Hanya kalau dia mau, kadang seseorang hanya butuh tahu bahwa ada yang peduli dan datang. Jawab Dimas Haryanto. Surya Mahendra menatap putranya dengan rasa bangga yang semakin tumbuh setiap minggu. Dimas, kamu ingin menjadi apa saat besar nanti? Aku ingin membangun rumah besar tempat anak-anak seperti aku bisa tinggal bersama keluarga yang mencintai mereka. Bukan panti, tapi rumah sungguhan, di mana setiap anak punya ayah dan ibu yang tidak akan pergi. Surya Mahendra tersenyum hangat, itu impian yang indah, ayah akan membantumu. Ayah akan membantuku dalam apapun yang aku inginkan? Dalam apapun, karena itu tugas seorang ayah. Malam itu saat makan malam Laras Wulandari mengangkat gelas, aku ingin bersulang untuk Dimas Haryanto, yang mengajarkan kita bahwa keluarga dibangun oleh cinta, bukan hanya darah, dan bahwa beberapa orang datang ke hidup kita tepat pada waktunya. Untuk Dimas, ulang Galang Mahendra dan Surya Mahendra bersamaan. Dimas Haryanto tersipu lalu berkata pelan, terima kasih. Tapi aku juga ingin bersulang, untuk kalian, keluargaku. Ia mengajarkanku bahwa aku layak dicintai tanpa harus membuktikan apapun.
bahwa cinta itu sudah ada menungguku. Laras Wulandari menatapnya lembut, kamu selalu layak, nak. Sekarang aku tahu, tapi dulu aku tidak tahu dan aku butuh seseorang untuk menunjukkannya. Setelah makan malam saat Dimas Haryanto mengerjakan tugas sekolah bersama Galang Mahendra, Surya Mahendra dan Laras Wulandari berbicara di taman dengan aroma tanah basah setelah hujan. Aku banyak memikirkan. Kita, kata Surya Mahendra, tentang mencoba lagi dengan pelan, dengan hati-hati. Laras Wulandari menatapnya lama, beberapa bulan ini mengembalikan pria yang dulu aku cintai, dan Dimas Haryanto menunjukkan bahwa keluarga bisa sembuh bahkan saat kita pikir semuanya sudah hancur. Aku tidak ingin kamu merasa terpaksa. Ini bukan paksaan, ini harapan. Jawabnya lembut. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun mereka merasakan harapan yang nyata. 6 bulan kemudian mereka menikah dalam sebuah taman sederhana dengan cahaya lilin dan aroma bunga melati yang diminta oleh Dimas Haryanto. Karena itu adalah aroma yang samar ia ingat dari ibunya. Dimas Haryanto membawa cincin, Galang Mahendra menjadi pendamping, dan Romo Benediktus Hartono memimpin upacara. Terkadang, katanya dalam sambutan, Tuhan mengirim utusan dalam bentuk yang tidak kita duga. Seorang anak jalanan dengan sepatu usang yang masuk ke pintu yang salah dan menemukan orang yang tepat. Setelah upacara saat mereka berfoto bersama, Dimas Haryanto menarik lengan Surya Mahendra. Ayah, boleh aku bilang sesuatu? Tentu. Sepertinya tugasku di sini sudah selesai. Surya Mahendra terkejut. Apa maksudmu? Dimas Haryanto tertawa. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Aku hanya bilang kalian sudah tidak butuh aku untuk menjadi keluarga. Kalian sudah jadi, aku hanya menunjukkan jalannya. Lalu sekarang kamu akan apa? Aku akan jadi anakmu, pergi ke sekolah, membantu anak lain jika ada kesempatan, dan sarapan bersama kalian setiap pagi. Surya Mahendra berlutut sejajar dengannya di taman penuh aroma melati. Kamu tahu kami sangat mencintaimu? Aku tahu, aku juga mencintai kalian. Sejak malam pertama di restoran saat ayah memberiku makan, aku sudah mulai mencintai kalian. Kenapa? Karena ayah tidak wajib melakukannya. Tapi ayah tetap melakukannya. Cinta selalu dimulai dari hal kecil seperti itu. Dan sejak saat itu, janji itu terus dijaga setiap hari selama bertahun-tahun. Tamat.